Wabarakatuh. Nama Rinaldo, NIM 22 2018 008. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul aset tak berwujud. Yang pertama, ruang lingkup aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurut PSAK 19 Revisi 2010 mendefinisikan sebagai aset non-matter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset yang tak berwujud, yaitu sebagai berikut. Yang A, dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipisah atau dibedakan dari entitas dan dijual. Yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Yang B, kendali. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang C, tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menemukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset tak berwujud atau berwujud. Contohnya dari kondisi tersebut adalah komputer yang di dalamnya terdapat database. Dalam situasi seperti ini maka diperlukan pertimbangan untuk memenuhi elemen mana yang dapat lebih signifikan. Yang pembahasan yang kedua, pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika memenuhi definisi aset tak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu memungkinkan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Biaya memperoleh aset tersebut dapat diukur secara handal. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya peroleh. Pengukuran biaya peroleh aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan cara memperoleh aset tak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari komisi bisnis. Akuisisi dengan hibah pemerintah. Pertukaran aset tak berwujud dihasilkan secara internal. Yang ketiga, pengukuran aset. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengukuran awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tersebut tak berwujud. Yang pertama modal biaya perolehan. Yang kedua, modal revaluasi. Modal biaya perolehan, jika entitas memilih menggunakan modal biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya diukur dari akumulasi, amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Modal revaluasi. Apabila modal revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran nilai awal berdasarkan nilai wajar dikurangkan dengan akumulasi, amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan modal revaluasi seperti ini seperti yang telah dijelaskan pada aset tetap. Yang keempat, penurunan nilai.
Sesuai PSAK 48 IAI 2004, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka nilai aset tak berwujud harus diturunkan. Dengan demikian, kerugian aset penurunan nilai tersebut akan dipakai pada laporan laba rugi periode berjalan. Perlakuan akuntansi untuk penurunan aset tak berwujud dibebankan menjadi dua. Yang pertama, aset tak berwujud yang bisa diindikasi secara terpisah. Aset ini meliputi semua aset tak berwujud selain goodwill. Penurunan nilai aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah sama dengan perilaku akuntansi penurunan nilai aset tak berwujud. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset tak berwujud yang memenuhi klarifikasi ini adalah goodwill. Oleh karena itu, goodwill tidak menghasilkan aliran kas masuk yang terpisah dari aset-aset lainnya. Maka penentuan nilai goodwill didasarkan atas nilai penentuan terhadap suatu unit penghasil kas. Unit penghasil kas ini adalah unit usaha tanpa goodwill itu terjadi, atau unit usaha yang telah diakuisisi lebih tinggi daripada nilai wajar aset sehingga goodwill saat akuisisi akuisisi. Yang kelima, penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila dalam atau proses pelepasan. Yang B, kriteria tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajar. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguh, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Yang keenam, penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam pelaporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam pelaporan laba rugi komparasi, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai dari laba operasi kelanjutan, terkecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Yang ketujuh, aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkap hal-hal berikut. Untuk setiap kelas aset tak berwujud dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Mode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Jumlah tercatat bruto atau akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai.
pada awal dan akhir periode. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Pengakuan atau jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Sekian, terima kasih telah presentasi dari PPT saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.